Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Sumadestova. Di sini saya akan memberikan sedikit cerita ataupun edukasi tentang nilai-nilai pendidikan di saat ibadah puasa atau di saat menjalankan ibadah puasa. Oke, mungkin kita dimulai dari apa itu ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan lahan bagi umat Islam untuk melatih dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan beragama. Banyak di antara kita yang berpuasa tanpa menghayati makna dan maksud puasa, tanpa mengikuti petunjuk dan pedoman yang harus ditaati, sehingga hanya memperoleh rasa haus dan lapar. Nah, puasa, arti puasa menurut syariat yaitu menahan dirinya dari syahwat, dari syahwat perut ataupun lainnya, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kewajiban puasa ini diwajibkan oleh umat Islam yang berakal sehat dan sudah balik, telah mencapai usia balik. Nah, pada dasarnya puasa adalah ajaran yang diwajibkan oleh Islam, dan juga puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Mohon maaf juga, perlu disclaimer juga apabila saya salah dalam mengurutkan bunyi hadis tadi, mohon dimaafkan ya. Kemudian ada manfaat yang dapat diperoleh ketika ataupun di saat ibadah puasa. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu berfirman, setiap kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan sebagai perisai dari api neraka, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Dan jika seseorang bertindak bodoh sedangkan kamu dalam berpuasa, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan dari hadis tersebut bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan puasa, kita akan dibalas pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Bayangin tuh, banyak banget kan dibalasnya. Makanya kita harus rajin-rajin dan sesering mungkin untuk berbuat baik. Entah itu ke orang lain, ke orang yang membutuhkan, ataupun sesama manusia lah intinya gitu. Bahkan ke hewan pun kita juga harus baik gitu. Nah, selanjutnya puasa dalam bahasa Arab disebut syam. Nah, syam ini artinya berpuasa ataupun menahan. Nah, adapun arti puasa menurut terminologi agama ialah menahan diri dari makan, minum dan syahwat semenjak waktu terbit fajar sampai waktu terbenam matahari, dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah puasa ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, kemudian Sablullah Wibisono menjelaskan ayat Al-Baqarah ini. Nah, ayat ini dimaksudkan ditujukan untuk bagi orang-orang yang beriman walau seberat apapun. Nah, dimana dengannya orang yang beriman menggapai ketakwaan. Jadi di saat bulan puasa itu orang-orang yang beriman menggapai ketakwaan. Puasa ini adalah media yang ampuh untuk membersihkan jiwa dan merupakan ibadah yang paling efektif untuk dapat mengekang hawa nafsu. Karena ibadah puasa ini diwajibkan dan disyariatkan oleh seluruh umat beragama, sekalipun bagi mereka yang menyembah berhala. Puasa itu merupakan
Oh ya, dengan berpuasa kita berlatih menahan keinginan-keinginan bertentangan dengan aturan-aturan puasa. Saat puasa adalah yang tepat untuk mendidik hawa nafsu kita agar taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Asma menandaskan lagi bahwa bila kita telah membiasakan puasa dengan niat yang lurus semata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul, bukan dengan niat yang lain seperti menyaksikan badan atau niat lainnya, perlahan kebiasaan puasa akan mengikuti perilaku keseharian, menjadi ataupun mewarnai perilaku keseharian, menjadikan kita mudah menahan amarah, mampu menahan diri dari berdusta atau membiarkan kejelekan orang lain, terutama mampu menundukkan nafsu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu dapat memperbaiki segala perilaku kita yang buruk-buruk gitu, seperti menahan amarah, berdusta, dan masih banyak lagi. Jadi selain daripada itu juga puasa tuh terdapat aspek-aspek pendidikan di dalam puasa. Contohnya puasa itu dapat menahan diri dari amarah, bisa dibilang juga karena dengan begitu puasa juga karena agar kita untuk menjadi perilaku yang lebih dewasa gitu. Jadi jadi puasa itu dapat menahan kita dari amarah yang berlebihan. Yang kedua, mendidik kejujuran. Nah, salah satu refleksi ketakwaan dalam kehidupan adalah sikap jujur. Puasa memiliki korelasi yang kuat dengan sikap positif ini. Misalnya seorang anak bisa saja mengaku berpuasa padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya ia telah berbuka. Apalagi ibadah puasa ini berhubungan langsung dengan Allah yang Maha Mengetahui. Puasa memiliki tujuan antara lain menunjukkan aspek batin manusia agar menjadi takwa, di mana kesucian itu juga harus diaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari agar terhindar dari sifat kemunafikan dan kefasikan. Yang kedua, menjadi kerja keras. Puasa itu mendidik kita menjadi kerja keras, lebih bekerja keras. Saat di bulan puasa ini kita senantiasa dituntut untuk bekerja, dan bagi anak-anak puasa akan sangat disesuaikan dengan kemampuan. Anak-anak yang masih di bawah umur atau belum balik, meskipun ia belum wajib berpuasa Ramadan, sebaiknya orang tua atau walinya menyuruh berpuasa sebagai latihan agar terbiasa nantinya apabila ia dewasa. Karena sifatnya latihan, maka orang tua harus menggunakan metode pendekatan persuasif ataupun yang edukatif. Kemudian puasa mendidik untuk disiplin. Nah, yang dimaksud disiplin ini bahwasanya menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah SWT dan melaksanakan perintahnya. Disiplin juga dalam waktu, yakni disunatkan menyegerakan berbuka ketika telah tiba waktu berbuka puasa. Disiplin fisik dan hukum, yakni mematuhi untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Belajar disiplin bukan berarti menyiksa diri ya, tapi belajar untuk tentang kesabaran dan kebahagiaan. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya jadi disiplin yang dimaksud di sini tuh berarti kalau misalnya kita sudah beduk azan, kita harus menyegerakan untuk berbuka. Terus segera juga untuk ketika sudah minum mengucapkan alhamdulillah, bersyukur juga gitu. Bahwasanya oh ya kita sudah berbuka. Nah, kemudian puasa mengajarkan rasa bersyukur. Nah, dimana apapun bentuknya itu, puasa itu harus bersyukur. Apapun itu kita, misalnya nih kita berbuka dengan misalnya makan nasi sama telur gitu, ya udah kita bersyukur aja, alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa berbuka puasa dengan nikmat gitu. Jadi itu merupakan suatu bentuk oh iya kita bersyukur karena dengan begitu pun ya kita alhamdulillah gitu. Dengan makan nasi dengan telur pun ya alhamdulillah, itu juga berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ketika udah berpuasa ngucapin alhamdulillah, bersyukur gitu.
Oke, jadi em, mungkin ini sedikit saja ilmu ataupun pengetahuan yang saya sampaikan kepada penonton-penonton semua. Saya harap bisa mengerti dari apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf juga kalau perkataan saya mungkin masih banyak yang salah ataupun terdapat kesalahan-kesalahan ketika saya berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.